Dan pemirsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam pemungutan suara di perwakilan Amerika Serikat yang berupaya untuk menghentikan perang Iran. Ia menganggap pemungutan suara ini sebagai langkah tidak patriotik dan juga mengganggu negosiasi dengan Teheran. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Pemirsa, hal ini diungkapkan Trump dalam akun tweet sosial miliknya. Menurut Trump, pemungutan suara yang dilakukan oleh DPR Amerika Serikat ini tidaklah patriotik dan akan mengganggu negosiasi damai dengan Iran. Trump bahkan menyebut jika Partai Republik hanya ingin mencari panggung dari pemungutan suara ini. Dan pemirsa, pada Rabu waktu setempat, Dewan Pembekiran Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang diajukan oleh Partai Demokrat guna menghentikan agresi militer Amerika terhadap Iran hingga aksi militer ini mendapatkan otorisasi resmi dari Kongres. Dalam pemungutan suara DPR Amerika Serikat menghasilkan 215 suara setuju berbanding 208 suara yang menolak. 4 anggota Partai Republik diketahui ikut mendukung resolusi bersama dengan Partai Demokrat. Bahkan ini adalah kali keempat DPR Amerika mencoba membatasi keterlibatan militer Amerika Serikat dalam agresi ke Iran meski tidak serta-merta menghentikan operasi militer. Namun langkah ini dinilai sebagai teguran politik terhadap tindakan agresi yang dijalankan rezim Donald Trump ini. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Parlemen Amerika Serikat resmi mendesak Presiden Trump untuk segera menghentikan agresi militer ke Iran. Namun desakan ini pemirsa justru direspon dengan kemarahan besar dari Gedung Putih di mana Trump disebut mengamuk dan menuduh parlemen telah memasung kewenangannya sebagai panglima tertinggi di Amerika Serikat. Untuk membahas sejauh mana rem politik Kongres Amerika Serikat ini mampu menahan ambisi militer Trump, kita langsung menyapa Direktur Kerjasama Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri di sana. Mbak Aisyah. Selamat sore, Mas Alka. Ya, Mbak Aisyah, bagaimana Anda melihat perpecahan domestik Amerika Serikat dan Kongres versus Presiden ini? Seberapa tajam perpecahan internal di sana? Apakah ini murni untuk bisa menghentikan perang di kawasan Timur Tengah atau memang kental motif politik internalnya? Ya, jadi kita lihat di sini memang cukup menarik karena permasalahan diskusi terkait penghentian perang ini kan sudah bergulir dari awal perang. Memang sebenarnya kalau kita lihat dari polling ya, hanya sekitar 31% masyarakat Amerika Serikat yang setuju dengan cara Donald Trump menangani isu ya perang Iran gitu. Sementara kalau kita lihat juga dari segi approval rate, Presiden Donald Trump itu sudah turun di angka 29%. Ini merupakan angka yang rendah, bahkan di bawah threshold ya endorsement politik dari partai GOP atau Partai Republikan. Nah, kita lihat sebenarnya untuk War Power Resolution ini kan sudah pernah disidangkan sebelumnya dan hasilnya waktu itu War Power Resolution-nya tidak diterima. Nah, untuk sekarang setelah 60 hari Donald Trump diminta untuk memberikan legitimasi terkait kenapa sih kemudian perang ini harus dilanjutkan. Ternyata hasilnya adalah War Power Resolution-nya itu disahkan. Dalam artian ini berarti pemerintah ya, atau presiden dalam hal ini harus menghentikan secara segera ya military action yang dilakukan di Iran. Nah, menariknya di sini untuk War Power Resolution ini kalau kita lihat dari bauran kongresnya gitu ya, sekitar 215 suara ini setuju dan 4 diantaranya adalah Partai Republikan. Ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Donald Trump sebenarnya sudah mulai kehilangan grip atas GOP gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada pertanyaan yang pada akhirnya menjadi ya determinasi
determining question, apakah kemudian ini bisa menghentikan perang di Iran atau tidak. Karena ketika War Parallel Solution ini disahkan, yang harus menandatangani itu adalah presiden. Jadi kongresnya, ya ini senatnya sore ini tidak punya hak untuk kemudian menandatangani gitu. Nah ini kan cukup menarik. Nah bagaimana kemudian kita lihat nanti respon dari Presiden Trump, karena sejauh ini respon yang kemudian diberikan oleh Trump sepertinya tidak senang dengan hasil dari pemungutan suara ini, ya. Muncullah itu kemudian opini-opini yang menyatakan bahwa ini tidak patriotik, ini kemudian dilakukan dengan kemudian apa namanya tidak menghiraukan kepentingan Amerika Serikat dan masih banyak lainnya. Jadi kita mesti melihat nih ada sebenarnya perbedaan ya pandangan di antara masyarakat jenderal Amerika Serikat, DPR ya yang setelah pemungutan suara ternyata mengesahkan ini dengan kemudian kepentingan presiden. Dan saya yakin sebenarnya untuk orang-orang politisi dalam negeri yang mendukung perang ini berlangsung seperti misalnya Lindsey Graham ya, jadi kayak hawkish di Amerika Serikat, mereka akan terus mendorong sebenarnya perang ini untuk terus berlangsung gitu. Jadi sebenarnya menarik kalau kita lihat, kita juga masih menunggu bagaimana pada akhirnya ya perang ini bisa perang ini bisa ditangani oleh Amerika Serikat gitu dengan keadaan yang seperti ini, karena sekarang sudah ada rencana untuk negosiasi dengan Iran, tetapi kalau kita lihat di sini sepertinya ya dari Amerika sendiri sudah meminta mundur. Resikonya apa? Yang pertama mungkin kita bisa memahami bahwa Amerika Serikat ini akan kalah secara telak oleh Iran, khususnya dari bidang strategis, karena pada akhirnya ya tujuan Iran di sini yaitu mempertahankan rezim dan membuka kemudian pintu-pintu negosiasinya itu menjadi terlaksana, sedangkan Amerika Serikat di sini akan kehilangan sebenarnya sumber daya dalam melanjutkan peperangan, serta kemudian tujuan-tujuan awal yang sudah ditetapkan ini tidak akan tercapai sampai akhir. Mbak Isha, seberapa kuat sebetulnya taji resolusi Parlemen Amerika ini untuk bisa benar-benar menghentikan komando militer Trump di lapangan, ataukah ada kemungkinan jika Trump ini tetap melancarkan agresinya terhadap Iran meski tanpa restu dari Kongres? Ya sebenarnya ini secara legal ini harus diterminate untuk kemudian military operation ya, karena kalau kita lihat di sini ya ini kan menjadi sebuah pertanyaan politik ya, apakah kemudian presiden nanti akan mengikuti putusan dari DPR atau Kongres ini atau tidak gitu. Nah sementara ya ada cara-cara lain yang mungkin akan dilakukan Trump untuk bisa mempertahankan sebenarnya cengkeramannya terhadap perang ini, terutama kalau kita lihat di sini kan Trump ini sepertinya memiliki sebenarnya diskusi tertentu dengan Netanyahu, meskipun kita tahu sebenarnya Netanyahu sendiri kemarin sudah ada perpecahan di antara keduanya gitu ya, di mana Trump kemudian mengatakan bahwa Netanyahu ini gila gitu di dalam sambungan telepon yang akhirnya bocor ke masyarakat gitu. Jadi ada cara-cara sebenarnya bisa dilakukan, di antaranya adalah membiarkan perangnya mengambang. Nah ini kan cukup menarik melihat bagaimana kemudian ini juga strategi yang digunakan oleh Pete Hegseth ketika kemarin Kongres itu melakukan hearing ya dengan kemudian Secretary of War, dibilang bahwa ketika ada gencatan senjata maka kemudian practically perangnya ini sudah selesai, perangnya sudah tidak ada lagi dan kemudian tindakan-tindakan perangnya sudah tidak terjadi. Permasalahannya kemarin kan Amerika Serikat tetap melakukan blokade, lalu kemudian tetap melakukan kemudian serangan ke kapal-kapal yang melewat, sehingga itu sebenarnya juga termasuk ke dalam tindakan perang. Tetapi pada akhirnya ini diputar narasinya sebenarnya seolah-olah Iran lah yang kemudian melakukan agresi gitu. Jadi ada kemungkinan ya dari kemudian tindakan-tindakan perang tersebut itu dibungkus dengan branding lain gitu. Yang pertama, kita lihat bahwa ini sejak awal memang disebut sebagai large scale military operations dan tidak diakui sebagai perang sebenarnya. Tetapi permasalahannya ya melihat kemudian definisi secara empiris ya ini tetap dikategorikan sebagai perang gitu. Seperti misalnya kayak operasi-operasi militer AS yang terjadi di masa lalu. Ada beberapa yang kemudian dikategorisasikan sebagai kemudian misalnya operasi militer jangka panjang, operasi militer terbatas dan masih banyak lagi gitu. Dan ini juga merupakan salah satu kemudian kemungkinan di mana ya apa yang terjadi nanti di Iran itu akan di-branding dengan hal lain. Pertama itu. Lalu yang kedua ya, ini mungkin akan dihentikan dalam bentuk gray zone warfare. Dalam artian Amerika Serikat dan Iran mungkin akan menjaga threshold peperangannya tidak sampai ke perang terbuka. Karena apa? Kalau perang terbuka maka ini akan menyalahi konstitusi. Tetapi yang dilakukan di sini
sini adalah tidak adanya perubahan fundamental, tetapi adanya tekanan-tekanan ya dalam bentuk operasi-operasi terbatas. Apa saja bentuk operasinya? Bisa jadi sabotase, bisa jadi asasinasi, bisa jadi pengerusakan sejumlah fasilitas strategis dan lainnya. Jadi ada kemungkinan ini akan dijaga seperti apa yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi tetap merupakan konflik yang menggantung, tetapi tetap memberikan tekanan antara satu sama lain. Jadi saya rasa sebenarnya di sini melihat bagaimana kemudian presiden ya responnya ini sebenarnya tidak terlalu setuju dengan hasil voting yang dilakukan, ada kemungkinan sebenarnya presiden akan berusaha untuk melanjutkan military campaign tetapi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Oke, Mbak Isha, cukup menarik juga untuk melihat dari perspektif sudut pandang Iran, di mana Teheran ini setelah mengetahui bahwa parlemen Amerika ini sendiri terbelah dan mencoba untuk mengerem Trump, bagaimana Iran akan memanfaatkan situasi ini khususnya untuk menaikkan posisi tawar mereka? Ya tentu saja sejak awal sebenarnya ini yang diincar oleh Iran karena Iran itu merasa bahwa mereka tidak akan menang secara militer. Ketika membandingkan kekuatan militer Iran dengan Amerika Serikat, maka kita akan melihat sebenarnya perbandingan yang cukup jauh. Iran dengan Israel saja sebenarnya Israel ini secara military expenditure 6 kali lebih besar dibandingkan dengan Iran. Kalau dengan Amerika Serikat tentu saja sebagai negara hegemon, AS ini memiliki kekuatan angkatan udara yang terbesar di dunia serta angkatan laut yang terkuat di dunia. Jadi Iran tahu betul dia tidak akan bisa memenangkan peperangan ini melalui jalur militer. Akan tetapi hal yang bisa dilakukan oleh Iran itu adalah menekan Amerika Serikat dari segi politik, persepsi masyarakat, dan kemudian dari global ekonomi. Dan itu berhasil dilakukan. Yang pertama kita lihat dari ekonomi Iran ini memegang chokehold atas Selat Hormuz yang mana itu mengandung sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia. Ya, dan Iran saat ini menjadi superpower minyak dunia karena jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Amerika ini sebagai penghasil minyak pertama di dunia itu hanya menghasilkan sekitar 16% sampai 18%. Ya, Rusia itu sekitar 11% dan Arab Saudi sekitar 10,5%. Itu kan perbandingan yang cukup jauh. Nah, kemudian kita lihat di sini secara politik sebenarnya yang diinginkan oleh Iran ini adalah menekan ya. Karena apa yang kemudian terjadi di masa lalu ketika sebuah negara besar dan demokrasi ya ini melakukan peperangan terhadap negara yang kemudian berada jauh di belahan dunia lain dengan imminent threat yang tidak terasa oleh masyarakatnya gitu. Yang terjadi adalah tekanan politik untuk melanjutkan peperangan itu akan terancam gitu. Dan ini yang kemudian dicari oleh Iran, apa yang disebut sebagai Vietnam Trap gitu ya, di mana kemudian masyarakat Amerika Serikat sendiri sekarang ya sudah tidak mendukung perang tersebut, dan untuk perang Irak dulu ini membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 13 tahun sampai perangnya tidak populer seperti ini gitu. Nah, sementara perang Iran ya dari awal juga ini sudah tidak populer gitu. Jadi mereka merasa kalau misalnya mereka menekan secara politik dengan kemudian dilandasi oleh permasalahan-permasalahan seperti naiknya harga minyak, lalu kemudian bahan pangan ya, lalu kemudian bahan-bahan strategis untuk industri seperti misalnya produk petrokimia ya dan lain-lain, ini bisa sebenarnya memberikan sebuah tekanan khusus. Jadi saya rasa Iran akan memanfaatkan ini untuk bisa mendapatkan bargaining position yang lebih tinggi di dalam negosiasi. Baik, Mbak Isha, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih telah berbagi perspektifnya bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.